Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang UTBK, kembali lagi dengan kakak di Belajar Bersama Lisvika. Oke adik-adik, pada video kali ini kakak akan berbagi untuk gambaran umum model soal biologi UTBK 2021 mengacu ke materi-materi yang sudah muncul pada pelaksanaan UTBK gelombang 2 di hari pertama kemarin. Untuk itu, silakan adik-adik tonton video ini sampai selesai karena ada 7 model soal biologi yang sering sekali muncul untuk model atau tipe seperti ini untuk soal-soal UTBK. Jadi silakan adik-adik tonton videonya sampai selesai dan simak juga untuk penjabarannya agar adik-adik bisa lebih memahami untuk materi biologi sehingga bisa lebih mantap lagi untuk persiapan UTBK di hari berikutnya. Nah, kita masuk dulu untuk soal yang pertama. Ini terkait tentang materi animalia. Soalnya itu adalah tentang salah satu fungsi antena pada filum arthropoda adalah sebagai alat yang digunakan untuk sensor mekanis. Namun, ada pula jenis-jenis arthropoda yang tidak memiliki antena. Salah satunya adalah jenis pada kelas apa? Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 1, di sini kakak ingin mengingatkan kembali untuk adik-adik semua bahwa filum arthropoda ini merupakan kelompok invertebrata atau jenis hewan yang tidak memiliki struktur tulang belakang. Nah, filum arthropoda ini sendiri memiliki ciri khusus yakni memiliki kaki yang berbuku-buku atau beruas-ruas. Selanjutnya, untuk filum arthropoda ini nanti akan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada insekta, ini secara umum membahas tentang serangga. Yang kedua itu ada crustacea, ini memiliki 5 pasang kaki di mana satu pasangnya itu merupakan capit. Contohnya di sini adalah kepiting, lobster, dan udang. Kemudian ada arachnida atau kelompok laba-laba dan ada myriapoda atau kelompok hewan yang memiliki kaki yang banyak. Nah, dari 4 kelompok ini, insekta, crustacea, dan myriapoda ini memiliki antena yang berfungsi untuk sensor mekanis. Jadi, yang tidak memiliki antena itu adalah kelompok arachnida atau laba-laba. Maka, untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Kemudian untuk soal nomor 1 itu untuk opsi B sama D ada diplopoda dan chilopoda. Nah, siapa mereka? Nah, jadi diplopoda dan chilopoda ini merupakan pembagian dari myriapoda atau kelompok hewan yang memiliki jumlah kaki yang banyak. Di mana diplopoda ini contohnya adalah ulat kaki seribu, sedangkan chilopoda ini merupakan kelompok lipan atau kelabang. Nah, selanjutnya kita masuk untuk soal yang kedua. Holometabola adalah tipe metamorfosis yang dimiliki oleh insekta dari ordo. Nah, di sini kakak akan mengingatkan untuk adik-adik semua bahwa metamorfosis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada holometabola atau metamorfosis sempurna, di mana nanti dia akan melalui fase kehidupan berupa telur, larva, pupa, dan imago. Kemudian yang kedua itu ada hemimetabola. Ini merupakan jenis metamorfosis tidak sempurna. Untuk fase kehidupan yang akan dilalui itu berupa telur, larva, nimfa, dan imago. Nah, yang ditanya di soal kita adalah kelompok insekta dari ordo apa yang memiliki tipe metamorfosis holometabola atau metamorfosisnya sempurna. Sekarang kita lihat untuk masing-masing opsi jawaban. Kalau opsi yang A, Orthoptera. Orthoptera ini merupakan kelompok belalang di mana metamorfosisnya tidak sempurna. Yang B, Isoptera, ini merupakan kelompok rayap di mana metamorfosisnya juga tidak sempurna. Yang C, Hemiptera dan Homoptera, ini merupakan bagian subordo. Nah, jadi Hemiptera ini salah satu contohnya adalah walang sangit, sedangkan Homoptera ini contohnya adalah kutu daun. Dan keduanya memiliki tipe metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi opsi jawabannya benar itu adalah yang E, yaitu Coleoptera, atau ini merupakan kelompok kumbang yang memiliki tipe metamorfosis sempurna atau holometabola. Berikutnya kita masuk untuk soal yang ketiga, masih tentang kingdom animalia. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar kerang hijau ya adik-adik. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari kerang hijau atau Perna viridis. Bagian yang bertanda X itu adalah, nah, untuk model soal tentang kerang hijau ini sangat sering sekali muncul pada soal-soal UTBK.
Nah, untuk keterangannya, ini merupakan bentuk struktur anatomi dan morfologi dari tubuh kerang hijau. Jadi, bagian X yang ditunjuk pada soal itu disebut dengan bisus. Jadi, bisus ini adalah benang-benang yang kuat yang digunakan oleh kerang untuk menempel pada substratnya. Bisus itu dihasilkan oleh kelenjar bisus yang terletak di dalam kaki kerang. Artinya, bisus ini berfungsi sebagai alat pelekat. Berikutnya kita masuk untuk soal yang keempat, ini tentang fotosintesis. Nah, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar penampang melintang daun tebu di atas. Sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa itu harus dipindahkan dari bagian. Nah, untuk bisa menjawab soal nomor 4, adik-adik harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian yang ditunjuk pada gambar. Nah, untuk bagian A, ini merupakan jaringan epidermis yang berfungsi sebagai jaringan pelindung. Yang B, ini merupakan jaringan tiang atau jaringan batang atau boleh juga disebut dengan jaringan palisade, berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. C, ini merupakan jaringan pembuluh angkut yang juga berperan untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Bagian D merupakan jaringan bunga karang atau jaringan spons, berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian bagian E merupakan jaringan epidermis bawah, juga berfungsi sebagai pelindung. Dan yang F merupakan mulut daun atau stomata, berfungsi sebagai alat respirasi pada tumbuhan. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa itu dipindahkan dari bagian mana? Nah, sukrosa ini merupakan hasil fotosintesis yang disimpan pada jaringan bunga karang yaitu bagian D dan nantinya akan diedarkan oleh jaringan pembuluh angkut yaitu bagian C. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah opsi yang D, perpindahannya dari D ke C. Berikutnya kita masuk untuk soal yang kelima, ini bicara tentang jaringan tumbuhan. Susunan batang tumbuhan dikotil berbeda dengan monokotil berdasarkan ada tidaknya jaringan meristem yang disebut dengan kambium. Aktivitas kambium antara akar dan batang memiliki kesamaan, yaitu ke arah dalam membentuk kayu dan arah keluar membentuk kulit. Aktivitas kambium ke arah dalam jauh lebih banyak dibandingkan ke arah luar. Akibatnya akan menghasilkan kayu yang menebal yang berdampak pada kerusakan jaringan lainnya seperti korteks, floem, dan juga epidermis. Hal ini nantinya akan menyebabkan terbentuknya kambium lain di bawah dermis yang kita sebut dengan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal yang kelima itu adalah opsi yang A, yaitu kambium gabus. Jadi, kambium gabus itu akan menggantikan fungsi epidermis batang pada tanaman dikotil dewasa. Kambium gabus atau velogen itu nanti akan tumbuh ke arah dalam dan nantinya akan membentuk veloderm yang tersusun atas sel-sel hidup, dan ke arah luarnya nanti akan membentuk velem yang tersusun atas sel-sel mati. Sedangkan untuk bagian kambium vaskular ini merupakan jenis kambium pembatas bagian kulit kayu pada bagian kayu di batang pohon kambium, dan arah ke dalam nantinya akan membentuk xilem sekunder, kemudian arah keluar nantinya akan membentuk floem sekunder. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 itu adalah opsi yang A, yaitu kambium gabus. Selanjutnya kita masuk soal ke-6, masih tentang jaringan tumbuhan. Lingkaran tahun pada batang pohon sering digunakan sebagai ukuran dalam menentukan umur suatu pohon. Lingkaran tahun sebenarnya merupakan jaringan yang tersusun atas. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu adalah opsi B, yaitu xilem sekunder. Jadi, adik-adik juga harus mengetahui perbedaan utama dari xilem primer dan xilem sekunder. Itu adalah untuk xilem primer itu dibentuk oleh pertumbuhan primer dari prokambium, sedangkan xilem sekunder itu dibentuk oleh pertumbuhan sekunder dari suatu kambium vaskular, sehingga nantinya akan terbentuk lingkaran tahun yang nantinya akan digunakan untuk menentukan usia atau umur dari beberapa jenis pohon. Sedangkan untuk floem primer ini umumnya berfungsi untuk menunjang pertumbuhan seperti membantu proses pemanjangan atau tinggi dari tumbuhan. Sedangkan untuk floem sekunder
itu umumnya berperan untuk membantu proses pembentukan kambium pada suatu tumbuhan. Dan untuk soal yang terakhir, ini bicara tentang sistem pencernaan. Untuk soalnya adalah perpindahan nutrisi dari saluran pencernaan bagian dalam ke pembuluh darah itu disebut dengan, untuk opsi jawaban yang tepat itu adalah yang E, yaitu absorpsi, di mana terjadi penyerapan sari-sari pati makanan dan nanti akan masuk melalui pembuluh darah dan kemudian nantinya akan diedarkan oleh sel-sel darah merah ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk opsi yang A, ingesti, ini merupakan proses menelan. Sedangkan untuk defekasi dan sekresi, ini merupakan sistem pengeluaran zat dari dalam tubuh. Kemudian untuk endositosis, ini merupakan proses pemasukan zat ke dalam tubuh. Oke adik-adik, sekian dulu untuk pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa juga menambah ilmu adik-adik semua, agar adik-adik juga bisa menjadi lebih siap untuk menghadapi UTBK untuk gelombang 2 pada hari berikutnya. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan untuk adik-adik semua agar tidak ketinggalan setiap updatean informasi dari kami, silakan adik-adik subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami. Nah, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik semua bisa lulus untuk UTBK 2021 ini. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.